Oke, baiklah. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Pratiwi, NIM-nya 08041381924028. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang respon tanaman terhadap cekaman suhu panas. Dengan dosen pengampunya ada Pak Suwardi. Nah, jadi laju pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman itu tidak dapat terlepas dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Jadi ada 3 suhu di sini. Yang pertama itu ada suhu optimum, terus juga ada suhu minimum, dan juga ada suhu maksimum. Nah, suhu optimum ini adalah suhu yang terbaik untuk tanaman tersebut tumbuh. Nah, kemudian ada juga suhu yang paling rendah untuk memungkinkan tanaman itu tumbuh disebut dengan suhu minimum. Sedangkan suhu yang paling tinggi untuk memungkinkan tanaman itu hidup namanya itu adalah suhu maksimum. Nah, jadi segala kondisi perubahan lingkungan abiotik maupun biotik yang mungkin akan menurunkan atau merugikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, salah satu jenis cekaman abiotik itu, yakni secara fisik dan juga kimiawi itu adalah cekaman yang disebabkan oleh temperatur, baik temperatur yang terlalu tinggi ataupun temperatur yang terlalu rendah. Nah, ada juga yang namanya tuh cekaman panas. Jadi, cekaman panas ini merupakan hasil dari keseimbangan negatif yang terjadi antara jumlah energi neto yang dilepaskan tumbuhan ke lingkungan dan jumlah energi panas yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, keseimbangan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan juga faktor lainnya. Nah, ada pula dampak cekaman panas. Jadi, cekaman panas yang diikuti dengan cekaman kekeringan akan mengakibatkan kerusakan tanaman yang lebih parah. Nah, cekaman terhadap panas dapat mengakibatkan kerusakan pada buah, akar, dan juga daun, sehingga dapat menyebabkan menurunnya produktivitas suatu tanaman. Nah, ketahanan terhadap cekaman panas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya ada jenis kultivar, ada genotip, ada jaringan, dan juga ada organ tumbuhan. Nah, jadi panas berlebihan ini dapat mengganggu dan akhirnya itu membunuh suatu tumbuhan dengan cara mendenaturasi enzim-enzimnya dan merusak metabolismenya. Terus, gimana sih adaptasi tumbuhan terhadap cekaman panas tadi? Jadi, cekaman panas tadi bisa kita anggap sebagai naiknya suhu ya, berarti cekaman panas ini intinya itu adalah suhu maksimum ya, yang bisa diterima tanaman untuk tumbuh. Nah, jadi ada salah satu nih caranya adaptasi tanaman, yaitu adalah transpirasi. Salah satu fungsi transpirasi adalah pendinginan melalui penguapan. Nah, pada hari yang panas, misalnya temperatur yang berkisar antara temperatur daun yang berkisar 3 derajat sampai 10 derajat di bawah suhu sekitar, tentunya cuaca panas dan kering juga cenderung menyebabkan kekurangan air dan banyak tumbuhan. Nah, jadi penutupan stomata tuh sebagai respon terhadap cekaman ini akan menghemat air, namun mengorbankan pendinginan melalui penguapan tersebut. Nah, sebagian besar tumbuhan memiliki respon cadangan yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam cekaman panas. Nah, di atas suhu temperatur tertentu, sekitar 40 derajat Celcius. Pada sebagian besar, tumbuhan yang menempati daerah 4 musim, sel-sel tumbuhan itu mulai mensintesis suatu protein khusus dalam jumlah yang cukup banyak yang disebut dengan protein kejut panas atau hexoprotein. Nah, protein kejut panas ini memungkinkan untuk mengapit enzim serta protein lain, serta membantu mencegah terdenaturasinya. Terus ada juga nih perubahan iklim. Nah, perubahan iklim nih menyebabkan peningkatan suhu lingkungan. IPCC 2013 melaporkan bahwa pada abad ke-21 rata-rata suhu permukaan bumi meningkat 2-4 derajat Celcius. Nah, hal ini berimbas pada penurunan hasil pertanian lebih dari 20% jika suhu naiknya melebihi dari 4 derajat Celcius. Jadi tumbuhan dan suhu tinggi. Nah, kerusakan akibat panas terjadi karena tidak tersedianya sejumlah air di dalam tubuhnya untuk proses pendinginan. Nah, berikut beberapa akibatnya yang ditimbulkan dari kenaikan suhu ya. Yang pertama itu jaringan parenkinnya itu menjadi tebal. Terus daun tumbuhan tersebut jadi kecil-kecil. Daunnya berambut atau lapisan lilin atau kutikulanya juga menjadi tebal. Terus mengubah daun itu jadi lebih ke vertikal gitu, lebih flat aja gitu. Dan juga daunnya itu bisa lebih ke arah menggulung, jadi nggak lebar gitu.
Nah, jadi gimana sih cara tanaman beradaptasi terhadap cekaman fisiologis pada suhu ekstrim? Yakni suhu sebagai faktor lingkungan dapat mempengaruhi produksi tanaman secara fisik maupun fisiologis. Secara fisik, suhu merupakan bagian dari yang dipengaruhi oleh radiasi matahari dan dapat diestimasi berdasarkan keseimbangan panas. Nah, secara fisiologis, suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, fotosintesis, pembukaan stomata, dan juga respirasi. Nah, selain itu, suhu juga merupakan salah satu penghambat dalam proses untuk sistem produksi tanaman ya. Nah, jadi contoh dampak suhu terhadap tanaman padi. Nah, jadi padi ini tuh sensitif sekali terhadap suhu tinggi, terutama pada fase generatifnya. Jadi paparan suhu tinggi pada fase sebelum dan juga selama pengumbungan tuh akan menurunkan fertilitas polen pada tanaman. Suhu tinggi pada pembungaan dapat menyebabkan sterilitas polen sehingga terjadi penurunan hasil padi. Nah, cekaman suhu tinggi pada saat fase pengisian biji mengakibatkan pada bulir padi akibat peningkatan alfa amilase yang dapat menghidrolisis padi. Nah, jadi setelah beberapa saya sampaikan terdapat beberapa kesimpulan nih. Jadi yang pertama, suhu yang tinggi menyebabkan daun mengalami gangguan efisiensi fotosintesis. Yang kedua, cekaman suhu panas membuat kerusakan lebih tinggi pada daun tua dibandingkan dengan daun muda. Yang ketiga, sel dalam jaringan daun dapat mempertahankan integritas membran sel hanya sampai suhu 50 derajat Celcius. Yang keempat, pengukuran klorofil fluoresens itu lebih sensitif sebagai indikator stres daripada pengukuran kebocoran dari membran sel. Oke, jadi sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih semua.